Halo teman-teman, selamat bergabung. Aduh maaf ya, tiba-tiba sinyalnya mati nih tadi, nggak tahu nih kenapa nih. Oke, saya masih di lantai 9. Saya sekarang mau mengajak teman-teman nih ke halo Visi, halo Mbak Ita, Mas Bambang ya. Para relawan dari seluruh Indonesia yang memang di sini dengan rela hati ya mau bergabung di Wisma Atlet. Banyak yang teman-teman nakes. Oke. Nah, oke. Tadi Kak siapa tadi namanya? Kak Vidya ya, boleh ya, boleh ini enggak Kak Vidya. Ini ada siapa aja nih? Kak Vidya, Fatima. Ini dokter Oh. hari ini yang jaga Sama dokter Teres. Oh, dokter jaganya 2 ya. Oke, yang paling jauh dari mana nih? dari Medan ini. Kak Vidya ya? Iya. Ya, boleh cerita nggak Kak Vidya? Mungkin boleh cerita sedikit. Kenapa Kak Vidya tertarik waktu itu buat jadi relawan? Jadi suatu tantangan baru aja sih karena COVID-19 juga. Udah gitu karena juga kan di rumah sakit juga kan kalau di Medan itu APD-nya tuh masih kurang lengkap semua, apalagi rumah sakit swasta itu kayak masih beberapa doang yang pakai hazmat. Jadi saya pikir daripada saya bertahan kayak gitu mendingan saya ke lingkungan COVID sekalian, emang itu sebagai tugas saya juga sebagai perawat. Baik. Gitu. Nah, ini persiapannya mau lebaran besok gimana nih Kak, lebaran di sini? Ya. Tadi sebelum live saya ngelihat mereka ini lagi pada ngelukis ya, menghibur diri. Boleh dikasih lihat nggak Kak? Ya coba nah, ini dia. Ya, jadi para nakes juga bisa bergembira menghibur diri masing-masing. Ini yang gambar teman-teman nakes juga ya? Teman-teman Ya. Oke. Kak Vidya udah berapa lama di sini Kak? mau 9 bulan Ibu. Mau 9 bulan. Waduh, lama juga 9 bulan gak pulang-pulang ya. Caranya bergabung kalau nakes gimana Kak? Mau bergabung di sini? Nanti itu ada pengrekrutan dari Kemenkes, itu nanti via Bitly juga. Sesuai dengan ini kebutuhan relawan di sini. Nanti pihak Kemenkes yang atur semuanya gitu. Oke. Oke deh Kak, semoga sehat-sehat ya. Selamat menyambut Idul Fitri. Semoga juga selalu dikasih kesabaran ya buat menangani kita. Ada pesan gak nih buat teman-teman di luar sana nih? Ya, buat untuk yang mudik stay safe aja, prokes tetap. Ya kalau mau mudik kan Kalau mau boleh mudik. kan quarter antar ini pun boleh. Kan tidak dianjurkan. Tapi nggak dianjurkan, tapi kalau mau. Oh iya. Oke, ada lagi? Ya udah itu aja sih. Yang Ya. penting pakai masker aja. Pakai masker. Jaga jarak, kesehatan. Jaga jarak ya. Ini panas gak Kak pakai baju seperti itu seharian? Iya, sangat berempati ya buat teman-teman nakes di sini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah melayani kita. Sampai ketemu lagi. Oke, sekarang kita mau jalan lagi ya, teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Saya sekarang mau mengajak. Ini kamarnya nih, tempat saya tinggal, ada 3 orang di sini, teman-teman. Tapi saya berdua. Di sini bisa bertiga maksimal ya. Ini kamarnya. Ya, jadi nyaman sekali. Tadi sempat kepotong sih ya video yang sebelumnya. Ini kamar saya. Gitu. Saya berdua dengan Ibu Yeni. Ibu Yeni dari Menteng. Nah, ini kamar mandinya. Ada air panasnya. Jadi nyaman sekali. Nah, ini tadi makanan-makanan, ada makanan-makanan yang dikirim oleh teman-teman saya. Jadi saya boleh makan teman-teman. Terima kasih yang sudah mengirimkan makanan, kue-kue kering. Saya berasa lebaran duluan. Ini tadi makanannya kita sudah lihat ya tadi ya, makanannya sehari 3 kali. Terus ada sehari 3 kali, ada snack, ada takjil juga. Kita harus ngambil tadi. Harus ngambil di depan tempat perawat itu. Jadi kita tiap hari pasien ngambil makanan di situ. Sekarang kita jalan ke lantai 12 ya. Saya mau mengajak teman-teman mau lihat dulu tempat ke lantai 12. Halo, selamat bergabung buat teman-teman. Halo Mbak Retno, Mbak siapa lagi nih? Mbak Cesi. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, teman-teman, jadi Wisma Atlet ini adalah tadinya memang tempat tinggal para atlet untuk Asian Games, untuk ajang Asian Games dan juga ajang Asian Para Games di tahun 2018. Terus setelah event olahraga tersebut kan sempat kosong lama gitu. Tadinya malah ada wacana tempat ini mau dijadikan apartemen untuk publik gitu. Tapi terus ada pandemik
dan akhirnya pemerintah gercep. Pemerintah gercep membuat tempat ini menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau di sini yang bisa dirawat di sini adalah orang-orang yang hanya gejala ringan. Kalau ada rai nggak nih di sini? Saya sekarang sudah di lantai bawah. Tadi nggak kelihatan. Oke, ternyata kepencet. Nah, oke, sekarang saya sudah di lantai 1. Saya mau mengajak teman-teman ke Nah, ini sebelum kita mau ke lapangan. Jadi di sini ada ruangan swab. Jadi kita tiap pagi, bukan semua orang ya. Jadi nanti orang yang dapat jadwal swab tiap pagi itu harus di swab di sini. Dan di sini ada minimal 9 hari. Jadi tinggal di sini baru dapat jadwal swab. Kalau misalnya hasil swabnya negatif, besoknya bisa langsung pulang. Jadi di sini minimal 9 hari. Nah, ini tempat ruangan swabnya. Tiap pagi di sini penuh sekali. Nah, saya di sini karena baru 7 hari ya. Baru 7 hari, jadi mungkin nanti jadwal swabnya baru lisan. Teman-teman, selamat bergabung yang baru join. Saya dari Wisma Atlet, Rumah Sakit Penanggulangan COVID darurat. Nah, ini ada tabung-tabung oksigen ya. Ini buat pasien yang sesak napas ya. Jadi ini bisa diangkut ke kamar masing-masing. Nah, sekarang kita mau jalan. Oke, maaf ya, koneksinya tiba-tiba putus. Nah, sekarang saya sedang di luar nih. Nah, ini kalau suasana lagi sorenya di sini nih seperti ini, teman-teman. Jadi banyak yang poli, tapi tetap pakai masker ya. Kita keluar kamar di sini harus selalu pakai masker. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Ya, saya sekarang sedang melaporkan dari Wisma Atlet. Ini suasana lagi sore para warganya Wisma Atlet. Ya, kita sekarang ke lapangan Kobra ya. Saya akan membawa ini lagi senam-senam. Apakah suara saya jelas ya? Teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Ada yang mau bertanya seputar tentang Wisma Atlet? Nah, saya sekarang mau mengajak, ini lagi suasana lagi senam ya. Jadi yang senam di sini rame ya, dari pagi tuh jam 8, terus kalau misalnya sore jam 4. Nah ini kita di lapangan Kobra. Ini namanya lapangan Kobra. Di sini kalau pagi sama sore orang ramai berjemur, tapi tetap jaga jarak ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini juga tempat bersosialisasi, teman-teman. Jadi para pasien COVID ya, daripada rebahan terus di kamar, ya mendingan keluar ke sini. Nah, ini suasananya ya. Jadi ini ada banyak tower ya. Ada 4 tower untuk pasien. Ini tower 7, tuh tower 6 tempat saya tinggal. Tower 6 tadi teman-teman sudah lihat ya.
kamarnya ya. Terus tower 5. Nah yang sebelah sana teman-teman itu adalah tower Paranakes, jadi kita nggak boleh mendekat ke tempat itu ya. Nah itu yang lagi senam, nanti kita akan mendekat ke sana ya. Nah oke, sekarang nih mau ngobrol dulu nih sama teman baru saya nih. Ya jadi kita di sini juga jadi saling kenal ya. Nah ini ada teman saya, halo Mas Denny. Ya dia baru saja swab dan hasilnya negatif. Ya jadi kalau hasilnya negatif ya. Jadi di tempat ini memang hal-hal yang negatif ditunggu-tunggu ya. Kalau di luar sana kita kalau bisa jangan berpikiran negatif, kalau di sini malah ditunggu-tunggu. Nah, oke. Mas, ngobrol sebentar ya Mas Denny. Oh, boleh, Mbak. Ya, Mas Denny boleh diceritain udah berapa lama di sini, Mbak? Saya 10 hari, Mbak. 10 hari. Iya. Wow, udah 10 hari terus swabnya pertama kali langsung negatif ya? Di hari ke-9, hari ke-10-nya negatif. Diumuminnya negatif. Iya, negatif. Wah, selamat ya. Iya, makasih, Mbak. Boleh diceritain nggak gimana kesannya tinggal di sini Mas jadi warga Wisma Atlet? Kesannya sih, Selama di sini kesannya ya saya mendapat ya baik sih kesannya di sini, soalnya di sini saya mendapat perawatan sama ya dilayani dengan baik lah dalam proses gitu. Karena ya baik lagi kan orang-orang di sini juga aslinya nggak mau kesini, tapi kan kesini untuk penyembuhan kan. Jadi ya itu. Jadi Wisma Atlet itu tidak semenakutkan yang kamu kira sebelumnya. Benar. Iya. Awal-awal kan cerita-cerita orang, wah ternyata di sana tuh bikin takut gitu kan. Tapi ternyata setelah saya di sini malah saya punya teman baru, dapat orang baru gitu, punya kenalan baru yang emang tujuannya sama kan untuk penyembuhan virus COVID-19 ini. Aktivitasnya emang ngapain aja selama di sini, Mas? Aktivitasnya kalau pagi tuh berjemur, kadang saya muterin tower, bahkan bisa ikut senam juga. Yeah. Terus ada volley sama futsal juga. Yeah. Bisa dilihat gitu. Ada volley, ada futsal ya. Itu sebenarnya menaikkan imun ya Mas Denny. Bener. Oke, terakhir nih Mas, boleh nggak kasih tips gimana sih caranya biar kita cepat negatif? Yang pertama sih saya pasti berpikirannya saya datang ke sini bukan dalam kondisi yang berpikiran negatif banyak, tapi maksudnya saya ke sini dengan coba mikir. Maksudnya kayak gimana ya? Jadi kan biasanya orang sini pikirannya ada-ada aja gitu loh. Terus di situ malah bikin kayak imun tuh ya stres, imun makin drop gitu. Tapi saya mencoba berpikir secara positif, dan di sini juga ternyata saya bisa melakukan hal-hal positif yang lebih banyak juga di sini. Okay. Gitu. Jadi tipsnya biar kita cepat negatif virusnya tetap di sini tetap bergembira ya Mas ya? Tetap bergembira, banyak gerak ya. Iya, jangan suntuk, sering-sering berjemur, karena menurut yang saya baca juga katanya virus juga bisa hilang karena tubuh kita panas. Iya benar. Oke, baik Mas. Oke, selamat ya sudah negatif ya. Selamat menikmati masa bebas. Sampai ketemu lagi Mas, salam sehat ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman. Nah, ini dia suasana sore di dalam Wisma Atlet. Ya, ada beberapa tower di sini. Ini semuanya tower para pasien yang gejala ringan dan gejala sedang ya. Jadi kalau untuk masuk ke sini memang harus ada gejala ya. Dan kalau saya sih diarahkan dari puskesmas dulu ya, teman-teman. Itu suasana senam. Kita akan mendekat ke sana ya. Nah, ini adalah lapangan Kobra, teman-teman. Ini adalah lapangan Kobra, tempat kalau misalnya pasien COVID pagi-pagi dan sore suka ngumpul, ada yang jemur-jemur, ada yang main futsal, ada yang bersosialisasi. Ya, sekarang kita melihat selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung. Ya, boleh kasih kode nggak ya? Ini gambar dan juga suara saya apakah kedengaran jelas? Halo, boleh kasih kode apakah agak ya kita akan mendekat ke tempat yang senam ya teman-teman ya. Di sini primadonanya kegiatan di sini senam ini. Nah, sebentar.
Oke, nah ini teman-teman suasana lagi senam. Oke, nah jadi teman-teman di sini bisa menampung ya. Di sini bisa menampung sekitar 5.000 pasien COVID. Cuma katanya saat ini sih keterisiannya hanya seperlimanya ya. Berarti masih banyak kosong. Jadi makanya ketika saya masuk juga lumayan cepat waktu itu ke sini ya prosesnya. Katanya sih lagi pas akhir tahun lalu di mana lagi tinggi-tingginya waktu itu orang habis liburan kan ya. Di sini penuh Wisma Atlet karena kan di sini hanya menampung maksimal sekitar hampir 6.000 gitu. Nah, kalau sekarang hanya 1.000. Nah, tapi katanya nanti kalau misalnya habis libur lebaran kemungkinan besar tinggi lagi kasusnya dan juga nantinya bisa penuh lagi nih. Nah, ini suasana di lapangan itu sekarang lagi bagi-bagi ini, lagi bagi-bagi THR. Lagi bagi-bagi THR nih karena sudah mau lebaran ya. Nah, jadi yang senam di sini teman-teman, ini tadi kita udah datang sedikit telat ya, jadi senamnya udah kelar. Jadi kalau di sini yang senam itu instrukturnya adalah para relawan gitu. Jadi semuanya adalah para pasien COVID juga teman-teman gitu. Dan saya juga termasuk ikut di klub senam sebagai tim hore ya, daripada rebahan terus di kamar. Jadi saya ikut klub senam. Jadi tiap pagi kita hore-hore memimpin bareng senam di atas itu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya yang instruktur senamnya itu ada yang dari penari, dancer, kadang-kadang yang artis juga ya. Jadi seminggu yang lalu ada rombongan penari dari TV waktu itu kena COVID, jadi mereka rame-rame masuk sini, dan dancer yang seksi-seksi itu akhirnya yang memimpin senam di sini. Jadi tiap pagi tuh bapak-bapak, ibu-ibu juga sebenarnya senam itu juga cuci mata juga gitu. Kalau baru berapa hari yang lalu ada komedian juga ya, stand up komedian. Kalau mungkin teman-teman tahu yang namanya Marcel. Nah, dia juga masuk sini sama Marcel yang Tribo. Nah, dia juga kadang-kadang mengisi juga stand up comedy. Jadi seperti inilah suasananya ya. Ya, ini coba kita lihat lagi ngapain nih. Oh, itu Pak Lekso. Wah, ini lagi bagi-bagi THR nih. Lagi bagi-bagi THR lebaran. Ya. Ini adalah Komandan Cobra. Iya, Ya, karena sudah mau lebaran ya. Nanti kita akan wawancara ya. iya. Teman-teman ada yang mau ditanya? Yang paling tua. Paling senior, paling tua. Ini umur. Ada adik kecil, iya banyak di sini banyak anak kecil dan banyak balita. Itu yang lagi bagi-bagi duit adalah namanya Dokter Arifin, teman-teman, itu adalah Komandan Cobra. Dia adalah orang nomor 1 di sini karena mau lebaran dia suka bagi-bagi THR. Nanti kita akan wawancara sama dia ya. Sebentar, tungguin dia kelar bagi-bagi THR dulu. Ya, oke. Tadi ada yang bertanya kok banyak anak kecil ya. Itu juga yang tadinya saya kaget juga ya. Pas saya sampai sini ternyata banyak anak kecil dan banyak balita, teman-teman. Jadi di sini itu memang banyak juga yang satu keluarga diisolasi gitu. Jadi pas ketahuan dia positif, jadi satu keluarga di sini. Dan mereka itu orang-orang yang memilih untuk diisolasi di sini ada banyak faktor ya. Mungkin karena di rumahnya tidak memungkinkan ya, ada anggota keluarga lain, akhirnya minta di sini gitu. Nah terus jadi kalau yang satu keluarga itu bisa minta satu kamar. Bahkan juga saya banyak kenalan yang di sini masuknya rame-rame dengan satu komunitas karena pas ketahuan lagi ada kegiatan komunitas bareng, jadi banyak kan sekitar belasan orang ya masuk, jadi seperti liburan bareng.
seperti bareng-bareng jadi sama teman-teman semua kan. Kalau saya kan masuk ke sini sendiri. Ya, balita pun banyak di sini. Dan kalau pagi itu kalau senam di sini kadang-kadang yang di panggung itu anak-anak kecil juga ikut. Anak-anak kecil tuh juga ikut. Nah, ya di sini karena kita semuanya sudah positif ya. Jadi ya kalau dempet-dempet dikit ya mohon dimaklumi ya karena semua sudah positif. Tapi kita biasanya memang selalu jaga jarak sih teman-teman di sini dan selalu dengan masker ya. Oke, kita akan nunggu setelah sebentar ya, nunggu Kolonel Arifin. Kita akan wawancara sebentar. Nah, buat teman-teman yang bergabung, baru bergabung, selamat bergabung. Saya sekarang sedang berada di dalam Wisma Atlet. Ya, ini adalah dulunya tempat tinggal Wisma para atlet di Asian Games tahun 2018. Ada yang masih ingat? 2018 dan waktu itu ajang olahraga terbesar di Asia ya. Indonesia jadi tuan rumah ya, makanya dibangun ini fasilitas ini yang sangat besar sekali. Itu sama Asian Para Games juga. Saya ingat saat itu seluruh tour guide se-Jakarta itu seluruh tour guide di Jakarta diturunkan ya untuk mendampingi para atlet gitu, termasuk saya waktu itu. Tapi waktu itu saya sebagai guide yang bertugas di Asian Games, saya biasanya hanya mengantarkan sampai depan, jadi nggak ada kesempatan untuk masuk lihat bagian dalamnya Wisma Atlet. Nah, ternyata baru sekarang dapat kesempatan nggak ya? Siapa yang menyangka dapat kesempatannya malah saat jadi pasien COVID. Ya. Oke teman-teman yang baru bergabung itu di sini ada beberapa tower untuk pasien. Itu tower 6 tempat saya tinggal. Di ujung sana adalah towernya para nakes. Kita nggak boleh mendekat ke sana ya. Setiap tower itu bisa ada sekitar 1.000 orang, jadi banyak sekali. Dan karena banyaknya bisa menampung pasien COVID di sini, makanya rumah sakit di Wisma Atlet ini disebut-sebut sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID terbesar dan terbaik di dunia gitu. Benar nggak ya? Ya silakan dikonfirmasi sendiri. Tapi ya kalau mengingat ini bisa menampung hingga 6.000 orang ya mungkin ya bisa jadi memang benar ya ini salah satu rumah sakit penanganan COVID terbesar di dunia. Karena kalau kita lihat juga di negara lain banyak juga kayak seperti di India ya. Di India penanganan COVID-nya sekarang kan memang sedang kewalahan, bahkan rumah sakitnya sekarang buat tempat tidur para pasiennya tuh hanya di bawah-bawah gitu ya, di lantai gitu. Akan memberi THR untuk instruktur. Ya, itu para instrukturnya tuh yang di atas, mereka adalah relawan senam. Ya. Oke, diangkat dulu semuanya mana? Sudah terima kasih mana dulu? Wah, baru dapat THR. THR kue. Kasih Mayora 1 2 3. Wah, dapat sponsor dari Mayora. Salam Kobra. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. Terima kasih Mayora. Oke. Sekarang salam Kobra. Yang kenceng. Kalau nggak kenceng tertarik lagi nih. Bismillah. Nah, itu yang lagi ngomong. Salam Kobra. Pantang pulang. Salam Kobra. Ya, saya nggak dapat THR nggak. Kemarin dapat saweran tuh dari Komandan Kobra, dapat sawerannya 50.000, lumayan ya, lumayan banget daripada Lumanyun. Iya teman-teman, saya akan berlebaran di Wisma Atlet karena saya di sini baru masuk baru 7 hari dan di sini ada minimal 9 hari baru akan di swab gitu. Nah itu tadi yang kita lihat nih, yang lagi ngomong tuh. Dia komandan sini, Komandan Kobra. Dia adalah primadona di sini, orang nomor 1 di sini. Nanti kita akan ngobrol bareng ya di 5 menit terakhir sama dia. Ini sekarang dia lagi bagi-bagi THR dulu. Kalau enggak 0630 biasanya. Oke, teman-teman ada pertanyaan gak nih? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Saya berbagi tentang Wisma Atlet di sini memang untuk mengapresiasi para nakes juga setiap pihak dan termasuk pemerintah tentu saja ya yang menangani COVID ya. Jadi di sini memang dilayani dengan sangat baik sekali. Terus pasien juga merasa sangat suasananya gembira ya. Juga
kalau misalnya kita tuh di sini ada layanan tim psikologis 24 jam. Terus juga ada layanan Zoom, bukan layanan ya. Jadi kita dapat bisa ikutan sesi Zoom, beragam sesi Zoom, tema-tema spiritual gitu ya kalau mau ya. Itu dokternya TNI benar ya. Ini nanti kita akan ngobrol ya 5 menit terakhir dengan dokternya, itu komandannya di sini. Dia adalah dokter gigi, spesialis dokter gigi, dokter Arifin ya. Dokter Arifin ini dia adalah orang nomor 1 di Wisma Atlet ini teman-teman. Ya. Nah tapi senyaman apapun fasilitas di sini, saya berharap teman-teman tidak sampai masuk ke sini sih teman-teman. Saya berharap teman-teman tetap sehat dan tidak terkena virus COVID ya. Apalagi sekarang mau Lebaran ya, jadi tetap jangan lengah ya karena virus COVID masih menghantui kita di mana-mana. Semua layanannya gratis, iya benar gratis ya. Jadi ini fasilitas dari pemerintah pusat. Saya sangat berterima kasih. Semua yang sudah merasakan menjadi warga sini pasti tentu sangat akan berterima kasih ya kepada pemerintah ya, karena di sini memang kita dibikin suasananya dengan hati yang senang, nggak mikir apa-apa gitu. Jadi begitu keluar kita sudah negatif. Jadi di sini sangat ditunggu-tunggu adalah hal negatif. Biaya perawatan sama di sini kita kan juga dapat obat-obatan. Kita dapat obat-obatan juga, terus udah gitu makan tadi terjamin, obat-obatan semuanya gratis, bayangin ya. Oke. Nanti kita agih aja, kita agih ya. Oke. Untuk instruktur dari Pak Moko. Nah itu teman-teman relawan senam, instruktur senam, itu mereka adalah tim penggembira kita tiap pagi dan sore ya. Mereka sangat berpahala sekali loh teman-teman. Mereka membantu kita untuk tetap fit, terus juga tetap hati gembira tiap pagi dan sore ya. Oke, sekarang saya mau ngobrol dengan Lanjut ya. iya, saya nungguin ya. Kita mau ngobrol di mana Pak? Sebentar Pak. Ya di situ tuh. Ya. Ini dia. Ini habis bagi-bagi. Ya. Sebentar aja 5 menit aja. 5 menit aja Dan. Ya, teman-teman ini saya sedang bersama dengan ya Dr. Muhammad Arifin. Ya dokter spesialis gigi tapi dari tentara ya, dari marinir ya, dokter. Ya, jadi Pak Dokter ini kita di sini manggilnya komandan ya, karena komandan Kobra tuh ada namanya, Kobra ya. Dia orang nomor 1 di sini teman-teman. Sebelum saya berwawancara, saya kasih tahu dulu sedikit tentang background Pak Arifin ini. Jadi Pak Arifin ini dari dokter tentara ya, marinir. Dia di sini sudah setahun lebih ya Pak ya? Setahun lebih. Bahkan saya mulai dari Natuna. Ya, bahkan sebelum corona masuk ya, Pak Arifin ini sudah mengobservasi di Pulau Sebaru dan Natuna. Dari Wuhan, ex-Wuhan. Oke, Pak, ini suaranya takutnya nggak jelas, Pak. Okay. Ya. Nah, oke, kita ngobrol sebentar ya. Saya cuma mau tanya, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Silakan nih. Oh ya, proses sampai masuk ke Wisma Atlet. Ya, nanti kita akan ngobrol sama si Komandan Kobra. Kalau saya waktu itu karena keluarga ada yang meninggal dan ternyata nenek saya satu rumah. Terus udah gitu hasil swabnya positif setelah dikubur. Akhirnya saya swab mandiri dan ternyata saya positif. Jadi saya melaporkan ke puskesmas gitu. Dari puskesmas baru dirujuk ke Wisma Atlet. Nanti mungkin kita akan tanya lagi nih lebih lanjut nih sama komandan. Komandan boleh dikasih, ini banyak yang bertanya-tanya caranya atau syaratnya gimana biar bisa masuk di Wisma Atlet ini kalau mau isolasi? Ya, jadi SOP yang berlaku bahwa mana pasien itu dinyatakan positif, mereka harus melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas boleh di rumahnya, yang kantor boleh di kliniknya, silakan rumah sakit terdekat boleh juga. Kemudian dari hasil melapor, kemudian puskesmas setempat akan konfirmasi ke kita karena akan dilakukan screening awal di puskesmas ya. Kemudian dari puskesmas akan mengirim konfirmasi ke kita bahwa pasiennya konfirmasi positif dengan gejala-gejala apa saja, pemeriksaan simpel saja. Kemudian akan kita ACC, dari call center juga kita ada. Kemudian baru mereka akan mengirim ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kecuali untuk jurnalis memang kami kasih, jurnalis ya? Ya, jurnalis kami kasih akses khusus tanpa rujukan karena
mereka adalah perlu orang-orang karena di lapangan kegiatannya memang mereka tugas sehingga kami kasih akses khusus jurnalis. Iya, ini ada teman saya ini juga jurnalis. Halo Mas Ales ya. Jadi Mas Ales tuh bener nih. Jadi kalau nanti kasih tahu teman-teman wartawan malah lebih gampang ya. Ya, Harus langsung hubungin WA aja saya. Satgas ya, Ya, Satgas Satgas. nanti Satgas Covid. Call center kita. Iya, kenapa namanya Kobra, Pak? Ya, karena kobra ini adalah ular adalah simbol kesehatan, di mana kita tahu bahwa operasi kemanusiaan ini adalah virus, sehingga yang domain di sini adalah korps kesehatan, tenaga kesehatan. Oke. Lambang ular adalah lambang kesehatan. Oke. Memang dari dulu dari Dewa Zeus ya, memang ular itu dewa penyembuh. Nah, itu kita ambil itu. Kenapa ularnya kobra? Karena kobra adalah ular yang gesit ya. Kemudian bisa mematikan musuhnya dengan cepat. Itu harapan kita bahwa tim kita adalah tim yang gesit, kemudian fast respon, kemudian bisa mematikan dari virus COVID-19 itu dan menyembuhkan dari pasien yang kita rawat di sini. Oke. Itulah alasannya kenapa tim kita adalah tim Kobra. Dan saya selaku komandan tim Kobra mulai dari Pulau Natuna, kemudian Pulau Sebaru, dan sekarang di Wisma Atlet sebagai komandan lapangan. Siap. Kalau kelihatannya tegas sekali ya teman-teman ya. Tapi walaupun seperti itu ya, orangnya juga sangat-sangat dermawan sekali nih, suka bagi-bagi rezeki buat kita, bagi-bagi karena THR, memang bagi sawer-sawer. imun biar memang meningkat, jadi joget kalau ada rangsangannya uang kan pasti mereka senang. Mereka akhirnya pada ngajak teman-temannya buat senam Ya ke nggak ada bawah. masalah ya, yang penting Ya. mereka happy di sini memang utamanya adalah harus gembira. Ya. Dan memang konsep kita sebentar lagi itu gazebo merah itu akan kita jadikan kafe. Kafe Oh, ada khusus. kafe. Ada kafe rencana saya udah belikan gitar akustik, kemudian sound Wah, system juga ada. gila. Nanti habis lebaran kita buka khusus untuk pasien dan self service untuk kafenya akan di Self-service. service akan di sponsori oleh Torabika. Kopinya lengkap nanti sama paginya akan disediakan Energen. Energen ratusan jumlahnya dan air panas untuk Ya. pasien semuanya. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih, Komandan. Ini khusus untuk para orang Jakarta aja, bagaimana? Sekarang terus sekarang bagaimana keterisiannya seberapa banyak? Ya, keterisian sini tinggal 20%, pasien kita masih 1.240 Wow, dan baru berlaku 1.000. untuk internasional. Bahkan pasien kita ada orang Arab, orang India. Ada yang juga orang India diterima ya, kalau juga? sekarang tidak ada. Dulu Pas sekarang? awal-awal ada orang India juga. Kalau sekarang India harus di rumah sakit Sulianto Saroso. Tapi yang warga negara lain selain India ada di sini. Yang positif, yang dari karantina positif akan dirujuk di sini. Jadi ada orang kemarin orang Qatar juga ada, orang Jepang juga ada, Korea ada, Cina ada. Jadi lengkap orang di sini, bahkan Afrika juga ada kemarin. Oke, jadi baru 20% ya. Biasanya nanti akan tinggi tuh kapan Ya, tuh? biasanya 2 minggu setelah libur panjang yang kita karena kita sudah 2 tahun, sudah 1 tahun lebih mengamati kapan grafik naik, kapan grafik turun, ya itulah biasanya 2 minggu setelah libur panjang. Nah, ini nanti kita lihat saja 2 minggu setelah lebaran. Nah, ini kan lebaran pada mudik kemana-mana ini, harusnya tidak boleh. Harus Makanya nggak boleh. nanti kemungkinan besar ada efeknya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan. Iya. Harapan kita demikian. Oke, tapi di sini ada yang meninggal juga ya, walaupun ini kan gejala ringan ya. Ya di sini ada ringan, ada berat juga. Jadi yang sedang berat di tower lantai 3. Tower 6 lantai 3 yang orange itu. Lantai Itu 3 dulu khusus. bulan Januari minggu kedua tiap hari meninggal 5 orang. Jangan salah. Oh, Yang di tower 3 lantai tower 6 lantai 3. Jadi di sini ada ICU untuk berat juga. Ada ICU HCU, juga ya? ada MCU, ada gejala ringan juga ada, tanpa gejala juga ada. Lengkap di sini. Ya lengkap ya. Ya. Benar, ini adalah salah satu rumah sakit penanganan COVID terbaik dan terbesar di dunia. Ya, terbesar di Komandan. dunia. Benar-benar rumah sakit, bukan lapangan ya, karena kita ada kamar-kamar. Kalau India itu 10.000 tapi hanya di jejer-jejer gitu loh, di lapangan, maksudnya di gedung. Kalau ini kan semua kamar per kamar. Jadi memang kita rumah sakit terbesar di dunia. Oke, terakhir nih, Komandan, bagaimana persiapan mau Lebaran nih besok nih? Ya, kita adakan acara sebelum lebaran memang seperti hari ini, kita bagi-bagi kue, biskuit biar lebaran juga nggak garing. Kemudian kita kasih sawer, kita kasih uang ya THR lah untuk anak-anak kecil, uang baru-baru semua sudah saya bagikan biar mereka juga happy, bahagia besok memegang duit baru. Nah, seperti yang biasanya mungkin sebelum positif dia memegang uang baru juga. Seperti saya dulu waktu kecil senang sekali dapat uang baru kan gitu. Sehingga saya juga merasakan kesenangan mereka. Kemudian untuk region sendiri besok di lantai 12 ada sholat Idul Fitri 06.30 besok yang ada sudah ya? ada panitianya, sudah saya bentuk. Kemudian imamnya sudah juga dari pasien sudah ditemui tadi, khotib dan imam sudah siap. Oh, itu jadi Takbiran sholatnya juga ada nanti malam. Oh, sholatnya berarti di tiap ini ya, di Di tiap tower. Tower 6 lantai 12. Oh, oke, di tower saya Luas berarti. di sana. Ya, boleh Oke. nanti di sana semua. Iya. Dengan Baik. protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Iya, baik ya. Komandan udah hampir 1 tahun lebih ya menangani Ya, sini ya. ya. Ada pesan gak nih buat teman-teman di luar sana? Ya, teman-teman di luar, ini adalah masih era pandemi ya.
harus menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Apa itu? Yang salah satunya adalah dilarang mobilisasi. Ya, mudik itu sebenarnya dilarang. Ya, artinya yang sudah melanggar ya silakan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga tidak tertular dengan siapapun dan tidak menularkan dengan siapapun. Ya, kita harus concern bahwa Indonesia bisa, Indonesia maju. Indonesia bisa. Ya, Ya, Indonesia bisa dan badai pasti berlalu. Oke. Salam Kobra, pantang pulang sebelum corona tumbang. Nah, Kobra. pantang pulang sebelum corona tumbang tuh motonya ya. Terima kasih. Ada yang komen dokternya lucu. Ya, oke, selamat menyambut Ya, Lebaran ya. oke. Saya belum kebagian THR. Ya. Gampang nanti. Oke. Makasih Pak Dokter ya. Oke teman-teman, 2 menit terakhir ya, karena ini sudah mau 1 jam. Demikian reportase dari Wisma Atlet. Ya, ini kita lihat lah suasana lagi senamnya ya. Jadi seru, senamnya tuh seperti ini tuh. Tuh, saya apresiasi sekali sih dengan para teman-teman relawan yang jadi instruktur tuh. Ya, tiap pagi lah mereka yang menjadi pembakar semangat kita di sini. Ya, saya deketin sebentar ya. Ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya. Ya, itu tim relawan senamnya tiap hari buka rekrutmen. Ya, tiap hari mereka open rekrutmen. Siapa yang mau bergabung ya, termasuk saya juga di tim relawan senam juga. Karena setiap hari ada yang keluar kan, ada yang negatif. Kalau ada yang negatif di sini, kalau udah saling kenal, antara perasaannya bercampur ya, antara ikut senang, tapi juga ya sedih gitu kehilangan teman di sini. Oke, ini dia suasana tadi teman-teman sudah lihat ya, suasana Lapan Kobra. Ya. Oke, ini Lapan Kobra di sini kalau pas sore-sore tempat kita berjemur, ada yang futsal juga. Kalau sebelah sana ada yang voli tadi. Ya. Oke, nah itu tadi ya suasananya. Oke, teman-teman, sudah mau 1 jam ya. Ada pertanyaan nggak nih? Sebelum saya akhiri berbagi cerita dari Wisma Atlet. Ya. Jadi tadi buat teman-teman yang di sini mungkin ada yang teman-teman wartawan. Sama satu lagi saya dengar kalau misalnya teman-teman ada yang dari keluarga militer ya atau tentara gitu ya, aksesnya akan lebih mudah untuk masuk ke sini gitu. Jadi ada jalur khusus kalau yang mau masuk sini, ada dari kalangan wartawan, media atau dari militer. Oke? Iya, masing-masing jaga prokes gitu, karena kita kan nggak pernah tahu sebenarnya di sini siapa yang sebenarnya virusnya udah tinggal dikit ya, sebenarnya udah mau keluar gitu, tiba-tiba kontak sama yang virusnya masih banyak, nggak nanti jadi lebih lama lagi di sini gitu. Jadi seenak-enak apapun sebenarnya di sini teman-teman, tetap lebih enak di luar gitu. Jadi saya tetap berharap teman-teman tidak perlu merasakan ikut menjadi warga ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ya, di sini memang suasana gembira ya. Saya juga di dalam kamar saya masih melakukan tur virtual juga ya. Karena dengan itu saya malah jadi lebih semangat ya, karena imunnya biar lebih naik gitu. Karena daripada rebahan terus gitu. Oh ya, ada cerita juga kemarin kan baru 2 hari yang lalu ada salah satu warga sini komedian ya, stand up komedian namanya Marcel. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, orangnya Kribo. Nah, dia tuh lagi dia masih di sini dia jadi primadona ya, karena dia sering naik ke panggung, terus dia sering lawak lah gitu. Tapi dia ternyata sebelum masuk sini dia sudah dirawat dulu di rumah sakit selama seminggu lebih, dan ternyata dia tidak membaik ya, katanya virusnya nggak hilang-hilang katanya, dan dia juga stres katanya kalau di rumah sakit kan di dalam rumah sakit aja nggak ngapa-ngapain di dalam kamar. Terus dia minta dipindahkan ke sini, dan ternyata di sini dia cepat ya, di sini dia cepat pemulihan. Kata dia yang bikin cepat pemulihan ya karena di sini happy suasananya gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah mau hujan juga, saya mesti mengakhiri sesi tur virtual ini. Senamnya juga sudah mau selesai, akan diakhiri dengan lagu India. Ya, doakan saya bisa segera negatif karena jadwal chef saya 2 hari lagi. Nah, kalau negatif langsung bisa pulang besoknya. Kalau masih positif
Ya lanjut lagi, extend lagi 5 hari berikutnya. Aduh jangan sampai deh. Ya, oke. Ya jangan lupa. Nah, teman-teman ya, selamat menyambut Lebaran. Minal aidin wal faizin. Buat teman-teman juga yang juga diisolasi seperti saya, tetap semangat ya. Semoga segera negatif. Dan jangan lupa teman-teman, nanti malam jam 7 akan ada juga live tour virtual live di Instagram bersama kawan saya Mbak Rayani. Nanti tur virtualnya jam 7 itu ke Istiqlal ya, kan ke Istiqlal ya, akan melihat seperti apa Istiqlal terkini. Oke, demikian dari saya, terima kasih sudah bergabung. Selamat menyambut Idul Fitri teman-teman, mohon maaf lahir batin. Terima kasih.